Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 2 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam pelajaran akidah kelas 7A SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati tullab, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sekarang perhatikan, kita mulai pelajaran kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hari ini adalah hari Jumat tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan 21 Agustus 2020. Pelajaran kita adalah pelajaran Al-Aqidah. Taib. Kita masih mempelajari bab yang pertama, yaitu bab diberikan judul oleh penulisnya adalah Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ingat para santri sekalian, kita di pelajaran di bab yang pertama ini menyebutkan tentang hukum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah wajib. Wajib yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka pada bab 1 tentang tauhid ini membicarakan sebenarnya adalah hukum tauhid. Hukum tauhid yaitu wajib. Wajib artinya perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Pada pertemuan yang ketiga, kita sudah membaca atau mempelajari dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan di dalam dalil tersebut terdapat kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di dalam ayat ini ada hukum tauhid, yaitu mentauhidkan Allah, hukumnya wajib. Kenapa? Karena tauhid liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian kita juga sudah mempelajari ayat yang kedua, surat An-Nahl ayat 36. Lihat bukunya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hukum mentauhidkan Allah adalah wajib. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum memurnikan ibadah, salat kita hanya untuk Allah, puasa kita hanya memenuhi perintah Allah, haji kita hanya karena ingin memenuhi panggilan Allah, berdoa kita hanya kepada Allah, minta tolong kita hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid. Ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ ada tauhid, ani'budullah, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membaca surat Al-Isra ayat 23 24. Ya, kita pelajari surat Al-Isra ayat 23 24. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Silahkan, siapa yang ingin membaca artinya? Nah, Alif Irfan, coba baca artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Baik, perhatikan baik-baik sekarang para santri sekalian, makna ayat Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Dicatat ya, jangan lupa. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentauhidkannya dan berbakti
kepada kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ayat ini dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkannya. Di situ dilihat terjemahannya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, itu tauhid. Jangan menyembah selain Dia. Memerintahkan untuk bertauhid. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini makna ayat. Adapun hubungan ayat dengan bab, hubungan ayat dengan bab. Ingat ya, bab 1 berbicara tentang hukum tauhid, hukum mentauhidkan Allah. Maka apa hubungan surat Al-Isra ayat 23, 24 dengan bab yaitu hukum tauhid? Maka hubungannya adalah ayat ini menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan asal hukum perintah adalah wajib, dan asal hukum perintah adalah wajib. Ayat ini menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah adalah perintah Allah dan asal hukum perintah adalah wajib. Artinya kalau para santri ini diperintahkan oleh orang tua, nah belikan garam di warung, maka perintah orang tua tersebut asal hukumnya adalah wajib untuk ditaati, wajib untuk ditaati. Ya, tidak boleh seseorang meninggalkan perintah tersebut, karena perintah tersebut asal hukumnya adalah wajib untuk dikerjakan. Kemudian, jadi di situ kan Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Itu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah Allah, dan asal hukum perintah adalah wajib. Nah, ini hubungan ayat dengan bab. Kemudian faidah ayat. Faidah ayat, ya, Quran surat Al-Isra ayat 23, 24. Apa saja faidahnya? Faidahnya yang pertama adalah 1. Mentauhidkan Allah perintah paling pertama dan utama. Mentauhidkan Allah perintah paling pertama. Kalau para santri sekalian baca Al-Quran, maka kita akan dapati perintah pertama adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian. Itu surat Al-Baqarah ayat 21, perintah pertama dalam Quran. Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka beliau mengatakan,
jika engkau sampai ke negeri Yaman, fad'uuhum falyakun awwala ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling pertama kali engkau dakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Maka mentauhidkan Allah perintah paling pertama dan paling utama. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, faedah yang kedua dari ayat ini, di dalam ayat ini ada rukun tauhid. Di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Nah, kita sudah pelajari betul rukun tauhid. Coba baca apa yang ditulis saat kita menerangkan rukun tauhid. Kalimat tauhid ada dua, la ilaha illallah. Di situ ada rukun tauhid, la ilaha an-nafyu, artinya peniadaan, illallah al-isbat, artinya penetapan. La ilaha, peniadaan sembahan selain Allah. Al-isbat, penetapan. Penetapan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 terdapat juga rukun tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Lihat ini rukun tauhid. Jangan menyembah, jangan menyembah selain Allah. Ini rukun yang pertama, yaitu rukun peniadaan. Hanya Allah yang disembah, diibadahi. Ini namanya rukun penetapan. Yang disebut dengan al-isbat. Yang disebut dengan al-isbat. Ini disebut dengan an-nafyu. Nah, ini rukun tauhid. Ya. Di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Kemudian di dalam ayat ini juga ada faedah, yaitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Agungnya berbakti kepada kedua orang tua, karena disebutkan setelah perintah mentauhidkan Allah. Karena disebutkan setelah perintah mentauhidkan Allah. Ya, karena disebutkan setelah perintah mentauhidkan Allah. Jadi setelah Allah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia.
wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan agungnya berbakti kepada orang tua, karena disebutkan setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat dari ayat ini adalah cara berbakti kepada orang tua. Cara berbakti kepada orang tua yang pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak mengatakan tidak mengatakan perkataan ya. Jadi kalau para santri disuruh oleh orang tua males nah, ini tidak berbakti namanya. Kalau para santri diperintahkan oleh orang tua mengatakan ini tidak berbakti namanya. Kemudian cara yang ketiga, rendah hati kepada kedua orang tua, tidak sombong. Cara yang keempat, mendoakan orang tua. Nah, ini cara berbakti kepada orang tua. Berbuat baik, tidak mengatakan kemudian rendah hati, kemudian mendoakan orang tua. Ini faedah dari Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Saya sarankan para santri untuk mencatat. Kalau seandainya ada yang tidak tertulis karena mungkin tidak jelas gambarnya, maka nanti diulang di dalam video yang sudah diupload ke channel YouTube Pesantren Intan Ilmu. Dan saya ingatkan, Jumat depan ulangan ya, karena para santri saya lihat tidak memperhatikan yang disampaikan. Maka saya ingin Jumat depan ulangan sampai ayat terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, inilah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Kemudian kita pelajari dalil yang keempat. Ya, kita pelajari dalil yang keempat, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 36. Quran surat An-Nisa ayat 36. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, yaitu berbuat syirik. Makna ayat ini adalah Allah memerintahkan mentauhidkannya, ya, memerintahkan mentauhidkannya dengan cara beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan tidak mensyirikkan Allah
dengan sesuatu apapun. Makna ayat adalah Allah memerintahkan mentauhidkannya dengan cara beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Contoh, berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada jin. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak minta tolong kepada malaikat. Minta perlindungan hanya kepada Allah, tidak minta perlindungan kepada manusia, apalagi manusia yang sudah mati. Ya, minta perlindungan hanya kepada Allah, tidak minta perlindungan kepada pohon, keramat, batu, keris. Ya, ini namanya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu makna ayat Quran surah An-Nisa ayat 36. Taib. Sekarang hubungan ayat dengan bab. Apa hubungan ayat dengan bab? Hubungan ayat dengan bab. Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, bab 1 menjelaskan tentang hukum mentauhidkan Allah dan hukumnya adalah wajib. Bab 1 menjelaskan tentang hukum mentauhidkan Allah dan hukumnya adalah wajib. Maka hubungan ayat dengan surah An-Nisa adalah ayat ini menunjukkan hukum mentauhidkan Allah, yaitu wajib. Karena di dalam ayat ini terdapat perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Ayat ini Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, menunjukkan hukum mentauhidkan Allah, yaitu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena di dalam ayat ini terdapat perintah wa'budullah, beribadahlah. Itu perintah, adalah dalam bahasa Indonesia itu perintah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini hubungan ayat dengan bab. Sekarang kita ambil faidah ayat ini. Apa faidah dari ayat ini? Saya hapus ya. Para santri harus mencatat, karena nanti ulangan-ulangan yang ada, ya, ada namanya penilaian harian pengetahuan (PHP). Ya, jangan sampai para santri berpikiran bahwa ulangan itu hanya ada pada akhir semester atau pertengahan semester. Bahkan ulangan yang nilainya paling banyak adalah ketika harian, penilaian harian. Seperti saya bilang tadi, hari Jumat depan ulangan, ya, hari Jumat depan ulangan. Itu nilainya banyak,
Maka perhatikan, harus dicatat dan dipahami, karena di dalam pesantren dan ilmu ini yang paling utama adalah memahami apa yang disampaikan dari ilmu. Karena saya sering mengatakan kepada para santri, ilmu adalah yang dipahami, bukan hanya sekedar dihafal. Sekarang faidah ayat. Faidah yang pertama, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, bahwa di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Sama juga tadi. Di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Dari mana ayatnya? Coba perhatikan. Ya. Perhatikan. Allah berfirman, wa'budullah. Rukun yang pertama, wa'budullah. Kemudian rukun yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah. Ini adalah rukun tauhid. Ya. Ini ada namanya al-isbat, yaitu penetapan. Beribadahlah kepada Allah. Artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada namanya an-nafyu. Artinya peniadaan. Yaitu meniadakan sekutu bagi Allah. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini ada rukun tauhid. Jadi faedah pertama dalam ayat ini, bahwa ayat ini terdapat rukun tauhid. Wa'budullah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan meniadakan sekutu bagi Allah. Meniadakan sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Faedah yang kedua dari ayat ini adalah diharamkan melakukan kesyirikan sedikit atau banyak. Haram untuk melakukan kesyirikan, karena Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sedikit banyaknya tidak diperbolehkan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sedikit, misalkan orang lagi sholat, Allahu Akbar, lagi sholat, kemudian ketika sholat dia ikhlas hanya karena Allah, ternyata dia juga ingin dapat pujian dari kawannya. Nah, ini berarti kan sedikit ada niatan dia kepada selain Allah, yaitu ingin dapat pujian dari kawannya. Ini namanya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama juga ketika ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berilah saya rezeki, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, wahai penghuni kubur berilah saya rezeki. Nah, ini enggak boleh. Ini diharamkan melakukan kesyirikan sedikit atau banyak. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya,
yang kita bisa ambil dari ayat ini, Allah tidak boleh disekutukan, artinya disamakan dengan siapapun atau apapun. Nah, ini faedah yang ketiga dari ayat ini. Allah tidak boleh disekutukan atau disamakan dengan siapapun atau apapun, ya, atau apapun. Siapapun di sini baik itu malaikat, jin, manusia. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam, jin yang paling kuat jin Ifrit, manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak boleh, Allah tidak boleh disekutukan dengan siapapun. Kita berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada malaikat, nggak boleh. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi minta juga pertolongan kepada manusia, tidak boleh. Apalagi manusianya sudah mati. Ya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kemudian pelajaran yang keempat, ya cukup sudah itu, cukup. Pelajaran yang ketiga saja. Jadi di dalam ayat ini faedah yang pertama terdapat rukun tauhid. Rukun tauhid harus selalu diingat ini. Al-isbat, penetapan, an-nafyu, peniadaan. Tidak sah tauhid seseorang kecuali dengan mengumpulkan rukun ini. Ya, perhatikan itu baik-baik. Diharamkan melakukan kesyirikan sedikit atau banyak. Allah tidak boleh disekutukan dan atau disamakan dengan siapapun atau apapun. Nah, ini adalah penjelasan dalil yang keempat, Quran surah An-Nisa ayat 36 tentang hukum mentauhidkan Allah, yaitu hukumnya adalah wajib. Sekarang kita masuk kepada Quran surah An-Nisa, surat Al-Isra, betul ya? Quran surat Al-Isra ayat Al-An'am ayat 151 153 sampai saya ulangi, Quran surat Al-An'am Al-An'am 151 sampai 153. 151 sampai 153. Saya bacakan ayatnya. Ayatnya agak panjang, ya. Ayatnya agak panjang. Saya sambil duduk saja baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Nah, siapa yang mau baca artinya? Muhammad Rizki Naufal Aziz, coba baca artinya ya Rizki. Nah, silahkan baca. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkannya kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Kendati pun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai beraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu berkata. Al-An'am ayat 151 sampai 153. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, sisa waktu ini kita mempelajari Quran surat Al-An'am ayat 151 153. Makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan apa yang Allah perintahkan? Memerintahkan kepada orang musyrik dari kaum Yahudi atau Nasrani atau kaum Nasrani atau Arab jahiliyah sepuluh perintah, ya, 10 perintah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu makna ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang musyrik dari kaum Yahudi atau kaum Nasrani atau kaum Arab jahiliyah 10 perintah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 perintah nanti kita akan sebutkan. Sedangkan hubungan ayat dengan bab pertama adalah ayat ini menyebutkan 10 perintah dari Allah untuk orang-orang musyrik, dan salah satu perintahnya, bahkan perintah pertama adalah mentauhidkan Allah. Maka hukum tauhid adalah wajib. Nah, begitu cara mempelajari ayat ini. Ayat ini menyebutkan 10 perintah Allah. Nanti kita akan sebutkan apa 10 perintah tersebut. 10 perintah dari Allah untuk orang-orang musyrik. Dan salah satu perintahnya, bahkan perintah pertama adalah mentauhidkan Allah. Maka hukum tauhid adalah wajib. Itulah hubungan Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, itu hubungannya seperti itu. Nah, sekarang faidah dari ayat. Faidah ayat pertama, 10 perintah tersebut adalah 10 perintah tersebut adalah, nah, perhatikan baik-baik ya, 10 perintahnya adalah: 1, tidak mensyirikkan Allah. 2, berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. 3, tidak membunuh anak karena takut miskin. Tidak membunuh anak karena takut miskin. Karena takut miskin. Jadi orang-orang dahulu mereka
membunuh anaknya, terutama anak perempuan, karena mereka takut miskin. Mereka menganggap anak perempuan itu membawa sial. Kemudian yang keempat, tidak mendekati zina. Yang keempat. Yang kelima, tidak membunuh seseorang tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Oh, adakah membunuh orang dengan kebenaran? Oh, ada. Seperti membunuh orang murtad, itu boleh dibunuh. Kemudian seperti membunuh orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, boleh dibunuh karena dia telah murtad keluar dari agama Islam. Tetapi yang membunuhnya adalah pemerintah yang berwenang, bukan sembarangan orang. Seperti membunuh orang yang membunuh, itu yang disebut dengan hukum qisas. Orang yang membunuh wajib dibunuh, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Ya, ini yang keenam. Atau juga seorang yang terbukti berzina, maka ini boleh untuk dibunuh. Terbukti berzina, kemudian dia sudah menikah, maka boleh dirajam oleh pemerintah yang menjalankan syariat Islam. Kemudian yang keenam, yaitu tidak memakan harta anak yatim. Nah, ini yang keenam, tidak memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, yaitu menimbang dan menakar dengan jujur. Tidak boleh mengurangi atau tidak boleh minta tambahan yang lebih. Ya, pokoknya yang jujur. Yang kedelapan, yaitu berbuat adil jika menghukumi. Yang kesembilan adalah menunaikan janji. Menunaikan janji, terutama kepada Allah. Bagaimana janji kepada Allah? Misalkan orang berjanji, kalau saya sembuh, saya bernazar akan berpuasa selama sebulan. Ini namanya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditepati. Kemudian yang ke-10, yaitu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 10 perintah yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 151 153. Nah, sampai sini. Pekan depan, Jumat depan, kita akan ulangan. Ingat ya, baik-baik.
pekan depan, Jumat depan kita akan ulangan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita istirahat. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang tulisannya tidak jelas maka bisa dilihat di meeting group chat. Ya, bisa dilihat meeting group chat, di situ jelas dituliskan oleh admin. Jazahullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.